Bab 1136 Bangunan Kelas Atas. Si Feng linglung saat dia menatap botol kuno di tangannya. Dia harus mengakui bahwa waktu dapat mengikis segalanya. Botol kaca menyimpan perahu layar kecil adalah kualitas sangat tinggi, dibuat dari bahan peringkat epik. Namun, botol telah berada di gudang senjata ini sejak perang kuno hebat. Setelah sekian lama, bahkan bahan epik akan mulai hancur. Akibatnya, Si Feng hanya bisa melihat informasi perahu layar kecil. Dia tidak bisa menggunakannya. Perahu layar Huricane. Perahu layar kecil, pangkat misterius besi, kapasitas maksimum 150 orang. Daya tahan 1000 per 1000. Penyimpanan barang saat dibebaskan, 8000 slot ruang tas dan 100 slot ruang non-tas. Keterampilan aktif tambahan 1 triple shield, menyerap hingga 1.300.000 kerusakan selama 5 menit. Cooldown, 15 menit. Keterampilan aktif tambahan 2 meriam penghancur ganda, kisaran 2000 yard. Menawarkan kerusakan ilahi pada radius 20 yard. Cooldown, 1 menit. 4 meriam saat ini dilengkapi. Hingga 6 meriam dapat dilengkapi. Keterampilan aktif tambahan 3 Huricane Frost Field. Kurangi kecepatan gerakan semua makhluk hidup dan benda di luar Huricane Sailboat dalam radius 200 yard selama 4 menit. Cooldown, 30 menit. Setiap aktivasi berharga 60 kristal sihir. Keterampilan aktif tambahan 4 konversi mana, mengubah mana menjadi gerakan, meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 40%. Setiap 10 kristal sihir yang dikonsumsi memperpanjang durasi selama 20 menit. Cooldown, 10 menit. Keterampilan pasif tambahan Braving the Winds and Waves, saat berlayar dengan angin, movement speed a euro meningkat 50%. Saat berlayar melawan angin, kecepatan gerakan tidak terpengaruh. Perahu layar Huricane telah rusak parah dan tidak dapat digunakan. Harus memperbaiki reruntuhan ilahi kapal sebelum digunakan. Sepertinya aku harus memperbaiki Burning Abyss untuk memperbaikinya. Si Feng menghela nafas saat dia menyimpan Huricane Sailboat. Perahu layar Huricane tidak kalah berharganya dengan barang legendaris yang terfragmentasi. Itu bahkan lebih berharga daripada Swift Dragon Speedboat. Perahu layar itu sangat berharga saat ini. Perahu layar sangat besar. Tidak hanya mereka dapat berpartisipasi dalam pertempuran laut, tetapi mereka juga alat transportasi. Mengangkut kargo melalui laut jauh lebih cepat dan lebih nyaman daripada di darat. Lebih penting lagi, transportasi melintasi laut jauh lebih aman. Ini terutama berlaku untuk domain dewa saat ini. Pertempuran angkatan laut berbeda dari pertempuran di darat. Sementara peran pemain dalam pertempuran ini penting, kapal yang mereka gunakan lebih dari itu. Dalam Guts Domain, kekuatan tempur perahu layar kecil misterius besi membuatnya praktis tak terkalahkan di antara para guild saat ini. Perahu layar bahkan bisa berurusan dengan monster laut yang merepotkan. Setelah menyimpan perahu layar Huricane, Si Feng mengalihkan pandangannya ke arah desain. Meskipun desainnya agak rusak karena berlalunya waktu, Si Feng bisa melihat informasi mereka. 4 menara elemen. Ketika Si Feng melihat kata-kata ini, dia membeku. Jadi, ini adalah menara 4 elemen yang terkenal. Mata Si Feng bersinar dengan kegembiraan saat dia memeriksa desain, hampir kehilangan cengkeramannya di atas kertas. Sementara nama Four Towers of Elements tampak biasa, di berbagai perpustakaan di sekitar domain God, itu juga dikenal sebagai Elemental Towers. Four Towers of Elements adalah struktur pertahanan yang menggabungkan 4 menara yang memanfaatkan kekuatan 4 elemen utama, bumi, air, angin, dan api. Jika menara mana dianggap sebagai bangunan pertahanan arus utama, Four Towers of Elements adalah bangunan pertahanan kelas atas. Namun, di masa lalu, dia hanya melihat menara ini di markas utama Super Guild. Dia belum pernah mendengar tentang persekutuan yang lebih rendah memiliki satu. Faktanya, hanya Super Guild yang tahu di mana mendapatkannya. Namun, melihat ke belakang sekarang, Si Feng merasa bahwa Super Guild mungkin telah mendapatkan desain di Valen Art. Entah itu, atau Midnight Tea Party telah menjual desain ke Super Guild setelah mendapatkannya. Kalau tidak, Four Towers of Elements tidak akan begitu langka di masa lalu. Si Feng akhirnya mengerti mengapa sistem dewa utama telah mengaktifkan sistem ruang pikiran. Ternyata itu karena dia akan mendapatkan Four Towers of Elements. Sebagai bangunan kelas atas, pemain biasa tidak dapat membangun Four Towers of Elements. Hanya mereka yang telah mempelajari subkelas yang relevan yang dapat membangunnya. Selain itu, persyaratan subkelas yang relevan sangat tinggi. Paling tidak, yang dibutuhkan untuk mencapai peringkat advance. Dengan ini, aku tidak akan memiliki masalah mempertahankan kota. Si Feng tidak bisa menahan senyum pada desain. Ada total 4 desain lengkap untuk Four Towers of Elements. Dengan desain-desain ini,
Selain para pemain lifestyle yang sudah dipelihara oleh Candlelight Trading Firm, dia pasti bisa membangun menara. Berpikir sampai titik ini, si Feng mulai membaca daftar bahan bangunan yang diperlukan. Dengan cara ini, dia bisa bersiap. Apa? Menara ini membutuhkan 7 Luminaris Crystals? Si Feng menjadi agak pusing setelah melihat-lihat materi yang dibutuhkan. Jika menara hanya membutuhkan beberapa 7 kristal Luminaris, dia bisa mengatasinya. Namun, setiap menara membutuhkan 10 unit 7 Luminaris Crystal. Membangun seluruh set akan menghabiskan 40 unit 7 Luminaris Crystal. Membangun 4 menara ini harganya lebih mahal daripada membangun seluruh kota. Dalam Guts Domain, 1 unit 7 Luminaris Crystal kira-kira seukuran kepalan tangan orang dewasa. Secara umum, seseorang hanya menemukan 0,1 hingga 0,3 unit 7 Luminaris Crystal. 1/10 dari 7 Luminaris Crystal akan dijual kepada pedagang NPC dengan harga sekitar 3 hingga 400 emas. Jika dijual kepada pemain, beberapa bahkan telah menawarkan 1000 emas di masa lalu. Namun, bahkan dengan harga seperti itu, tidak ada yang mau menjual kristal mereka. Jika si Feng menginvestasikan 40 unit di ruang pikirannya sendiri, ia bisa meningkatkannya dengan 40 meter kubik. Ini adalah ruang yang cukup untuk satu orang untuk tinggal. Meskipun dia tahu banyak daerah di mana dia bisa mengumpulkan 7 Luminaris Crystal sekarang, mengumpulkan begitu banyak dalam waktu sesingkat itu tidak akan mudah. Tiba-tiba, Fire Dance mulai online. Ketika dia melihat ekspresi masam si Feng, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, pemimpin persekutuan, apa yang salah? Bukan apa-apa, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya niat untuk mengungkapkan 4 menara elemen. 4 Towers of Elements adalah yang paling penting. Tidak ada banyak manfaat dalam mengungkapkan informasi. Daripada membiarkan semua orang khawatir tentang masalah ini, lebih baik mereka fokus pada apa yang perlu mereka lakukan saat ini. Tak lama setelah itu, Aqua Rose juga masuk. Segera, dia berbalik ke si Feng dan bertanya dengan cemas, "Ketua pemimpin, apa yang ada di altar batu?" "Perahu layar kecil," kata si Feng. Dia kemudian membagikan informasi Hurricane Sailboat di obrolan tim untuk dilihat semua orang. Mereka yang baru saja online dan melihat informasi Hurricane Sailboat terpana. Meskipun mereka tidak terlalu terbiasa dengan masalah-masalah angkatan laut, kurang lebih mereka bisa tahu seberapa kuat kapal layar Hurricane itu dari keahliannya. Perahu layar badai praktis merupakan menara bergerak. Jika keempat Cannon Destruction ganda berbaris dan ditembakkan bersama, kekuatan membunuh mereka akan benar-benar menakutkan. Jika perahu layar Hurricane dapat digunakan di darat, itu akan menjadi tak terkalahkan, belum lagi di laut. Pemimpin guild, dengan perahu layar ini, kita bisa mulai berkembang di kota pesisir. Dengan perahu layar ini dan sumber daya kami pasti akan mendapat bagian kami sendiri dari Pai, saran Gentle Snow setelah membaca detail Hurricane Sailboat. Betul. Ketua guild, berbagai guild besar telah mengamankan sebagian besar sumber daya yang tersedia di darat. Kami harus membuang banyak waktu dan upaya untuk memperebutkan sumber daya itu. Kita mungkin juga mengalihkan sebagian dari fokus kita ke laut. Tidak ada banyak kota di laut, sehingga berbagai guild lambat dalam mengembangkan kekuatan maritim mereka. Masih ada banyak lokasi yang bebas dari kendali guild. Dengan perahu layar kecil ini, kita pasti dapat bersaing dengan persekutuan yang ada di kota-kota pesisir. Aqua Rose sangat setuju dengan proposal Gentle Snow. Aqua Rose dan Gentle Snow keduanya adalah anggota tim manajemen persekutuan. Mereka memiliki informasi yang jauh lebih banyak daripada yang lain. Keduanya juga mempertimbangkan masalah pengembangan masa depan persekutuan. Hanya ada sedikit sumber daya yang tersedia di darat, dan itu memakan waktu untuk bersaing untuk lebih banyak. Adapun laut, tidak hanya sumber dayanya berlimpah, tetapi sebagian besar berbagai persekutuan besar di domain dewa berada dalam situasi yang sama dengan Zero Wing ketika datang ke kompetisi di laut. Sebagian besar persekutuan baru saja mulai bergerak menuju lautan pada tahap permainan ini. Orang bisa mengatakan bahwa mereka semua berada pada titik awal yang sama sekarang. Akuisisi Zero Wing dari kapal layar kecil misterius besi memberikannya keuntungan yang signifikan dibandingkan guild lainnya. Zero Wing dapat dengan mudah menekan kapal penangkap ikan dan speedboat pesaing mereka. Bab 1137 memperkenalkan peti harta legendaris inferior. Dingarai di luar Valen Ark, Soul Eater Lord, yang sebelumnya menyerang tim Zero Wing, akhirnya muncul. Segera, domain kuat Soul Eater Lord menyelimuti sebagian besar ngarai. Bagaimana mungkin ada monster yang begitu kuat? Pemandangan dewa pemakan jiwa menanamkan rasa takut dan rasa tidak aman ke anggota Midnight Tea Party. Mereka telah mendengarkan instruksi si Feng dan bergerak 1000 meter jauhnya dari tabut, yang menempatkan mereka di luar domain pelahap jiwa.
Namun, sebagai ahli, indera mereka jauh lebih unggul dari pemain biasa. Selain itu, mereka biasanya bertarung dengan monster tingkat tinggi. Sebagai hasilnya, mereka dapat secara kasar mengukur kekuatan monster berdasarkan tekanan yang dipancarkannya. Sementara itu, saat ini, dari tekanan yang mereka rasakan dari pelahap jiwa, mereka dapat mengatakan bahwa dia adalah monster terkuat yang pernah mereka temui sejak bergabung dengan domain dewa. Api hitam benar-benar tidak berbohong. Bahkan jika setiap anggota dalam tim telah mencapai tier 2, level 60, kita akan tetap menjadi umpan meriam melawan monster yang begitu kuat, kata Netherworld Wave, merasa agak sulit untuk bernapas. Bahkan NPC tier 4 dari level yang sama tidak akan cocok untuk tier 4, level 67 Mythic Monster dengan domain lengkap. Lagi pula, domain lengkap adalah apa yang membuat tier 4 NPC begitu kuat dan memungkinkan mereka untuk melawan monster Mythic, yang memiliki atribut lebih tinggi, dengan pijakan yang sama. Pemimpin, apakah kita masih akan masuk? Cloud Tyrant bertanya kepada Briswine dengan cemas. Dengan monster yang begitu kuat menjaga Valen Ark, bahkan mengirimkan pasukan puluhan ribu pemain di level yang sama tidak akan ada artinya. Mereka secara signifikan tingkat rendah sekarang. Mari kita tunggu sebentar, kata Briswine lembut. Black Flame memberitahu kami metodenya untuk memancing monster-monster ini pergi. Mari kita membuat keputusan setelah menonton situasinya. Setelah Briswine mengumumkan keputusannya, tim terdiam. Sayang sekali meninggalkan begitu saja setelah begitu banyak kesulitan untuk membuka tabut jatuh. Sementara anggota Pesta Teh Midnight menunggu dengan tenang, satu demi satu monster keluar dari Valen Ark. Yang terlemah di antara mereka adalah Grand Lord, sementara sebagian besar adalah monster Mythic. Tim petualang menghitung 20 monster Mythic meninggalkan tabut. Menyaksikan ini, anggota Pesta Teh Midnight, yang telah mengalami ratusan pertempuran yang menantang, bergidik. Jika bukan karena level rendah monster, mereka bisa dengan mudah melenyapkan banyak kota NPC utama jika mereka bekerja bersama. Bahkan di level 60, pemain akan menjadi umpan meriam di depan monster ini. Tidak masalah berapa banyak pemain yang bertarung dengan mereka. Setiap orang yang mencoba melakukannya pasti akan mati. Jika bukan karena batas waktu pencarian mereka dan hukuman berat karena kegagalan, anggota Pesta Teh Midnight akan melarikan diri. Pemimpin, lihat. Mereka tampaknya telah menemukan sesuatu, Ranger, Dark War, melaporkan dengan lembut. Semua orang mengikuti pandangan perang kegelapan, dan memang, satu monster mitik di hutan yang jauh mengendus-endus udara seolah-olah telah mencium aroma sesuatu. Tiba-tiba, monster mitik meraung, dan sisanya berkumpul ke lokasi. Anggota Midnight Tea Party mulai panik. Mereka tidak mungkin menemukan kita kan? Cloud Tyrant bertanya dengan cemas. Jika monster-monster ini menemukan mereka, kematian mereka pasti. Seharusnya tidak begitu. Api hitam telah kembali dari arah itu. Dia seharusnya menyiapkan semacam arai sihir yang memikat di sana, Endless Scar dengan tenang menjelaskan. Begitu Scar tak berujung berkata demikian, monster abisal mulai bergegas ke tempat lain. Dengan sangat cepat, mereka menghilang dari pandangan Midnight Tea Party. Mereka pergi, semua orang tidak bisa membantu tetapi melepaskan napas lega. Beberapa anggota tim, yang telah menyatakan ketidakpuasan mereka dengan Si Feng, mulai melihat pendekar pedang dalam cahaya baru. Meskipun Si Feng sangat serakah, mereka harus mengakui bahwa jika bukan karena dia, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam Valen Ark untuk waktu yang lama. Kami memiliki kesempatan. Ayo cepat dan masuk ke tabut, Briswine berteriak sambil berdiri. Sekarang monster-monster itu tidak terlihat, mereka bisa menyelinap ke dalam bahtera tanpa terdeteksi. Begitu mereka berada di dalam, segalanya akan menjadi lebih mudah. Sepertinya aku harus belajar lebih banyak tentang ketua persekutuan nol sayap ini. Bekas luka tak berujung menunjukkan senyum tipis ketika dia melihat ke tempat para monster terbang. Bahkan Super Guild hanya tahu sedikit tentang rahasia Valen Ark. Dia telah mencari informasi di mana-mana bahkan menggunakan kekuatan Blackwater Corporation untuk memahami sedikit yang telah dia pelajari tentang Ark. Namun, ketua guild dari guild yang baru dikembangkan tahu jauh lebih banyak tentang Valen Ark daripada dia. Orang bisa melihat betapa luar biasanya Si Feng. Nolwing jelas tidak sesederhana yang dia bayangkan. Saat monster-monster abisal bergerak menjauh dari Valen Ark, Si Feng memimpin tim Zero Wing ke wilayah batin Ark. Dia akhirnya berhasil masuk ke dalam Valen Ark setelah begitu banyak kesulitan. Dia tidak bisa pergi begitu saja setelah menjarah armori tunggal. Selain itu, item Valen Ark yang benar-benar berharga terletak di wilayah dalam. Namun, ketika mereka menjelajah lebih dalam, mereka menemukan banyak jebakan. Bahkan setelah jebakan dinonaktifkan, jebakan baru muncul di tempatnya setelah waktu tertentu. Selain itu,
Karena pembaruan sistem baru-baru ini, jebakan menjadi jauh lebih sulit dan berisiko untuk dinonaktifkan. Kesalahan apapun bisa memicu jebakan. Mungkin baik-baik saja jika lemah, karena memicu jebakan tidak akan menghasilkan kematian instan. Namun, jika mereka memicu jebakan yang lebih kuat, itu bisa menghasilkan penghapusan tim. Akibatnya, kelompok Si Feng berkembang sangat lambat melalui tabut. Untungnya, Si Feng memiliki peta Valen Art. Peta tersebut menggambarkan area mana dalam tabut yang penuh dengan perangkap dan mana yang tidak. Tidak hanya mereka dapat memilih jalan yang paling aman, tetapi mereka juga akan tahu jika mereka akan berjalan di jalan yang sama. Mereka tidak perlu waspada tinggi terus-menerus. Akhirnya, setelah lebih dari 1 jam bergerak maju melalui tabut, tim mencapai wilayah batin. Setelah itu, Si Feng menyuruh semua orang siaga dan menunggu pesanan saat jebakan menyelimuti area ini. Satu-satunya pilihan mereka adalah membiarkan Fire Dance mengeksplorasi. Saat Fire Dance masih memegang hati Si Feng milik Icarus, dia bisa menjelajahi wilayah bagian dalam dengan agak aman. Siapapun yang mencoba melakukannya hanya akan mencari mati. Untungnya, kita berurusan dengan jebakan di gudang senjata sebelum pembaruan sistem dimulai. Kalau tidak, perangkap batu alter itu sudah akan membunuh kita, kata Flying Shadow, jantungnya berdebar ketakutan. Sebelumnya, ketika dia telah menonaktifkan perangkap tingkat lanjut, dia hampir kehilangan nyawanya ketika dia memicu perangkap secara tidak sengaja. Untungnya, Violet Cloud bereaksi dengan cepat dan segera melemparkan Truth Shield padanya. Pada akhirnya, jebakan itu hanya melukainya, hanya menyisakan 2000 HP. Betul. Pemimpin persekutuan benar-benar menakjubkan. Jika bukan karena merasakan bahwa pembaruan sistem akan memengaruhi jebakan, kami tidak akan memperoleh Hurricane Sailboat. Kata Kola, tertawa. Si Feng juga tidak berharap untuk mendapatkan Hurricane Sailboat. Namun, dia setuju dengan saran Gentle Snow dan Aqua Rose. Oleh karena itu, ia membuat sedikit penyesuaian pada rencananya. Sebelum mendapatkan perahu layar badai, Si Feng telah berencana untuk berkembang di Ocean Viewing Town secara perlahan. Dia bahkan berniat untuk membiarkan cahaya abadi berkembang di kota-kota pesisir Kekaisaran Kiamat. Bagaimanapun, Zero Wing berbeda dari persekutuan lain di kota-kota pesisir, di mana yang terakhir sudah mulai membangun kekuatan mereka. Mencoba bersaing dengan persekutuan pesisir ini adalah hal yang bodoh. Bahkan jika Zero Wing jauh lebih kuat dari persekutuan ini, pertempuran laut bergantung pada kualitas kapal, bukan pemain. Zero Wing tidak akan memiliki banyak keuntungan dengan mengandalkan speedboat Swift Dragon. Kota-kota pesisir sangat berbeda dari kota-kota pesisir. Kota-kota pesisir memiliki galangan kapal besar. Mereka juga memiliki banyak pencarian langka peringkat tinggi yang dapat membantu pemain untuk mendapatkan kapal yang kuat. Jika tidak, Phoenix Rain, Master Pavilion dari Guild kelas 1, tidak akan repot bekerja sama dengan Guild kelas 1 seperti Firmament. Dia melakukannya karena Firmament telah mengambil alih sebuah kota pantai NPC utama di awal permainan. Bahkan beberapa super guild takut kekuatannya di laut. Oleh karena itu, Si Feng sekarang berencana untuk menduduki kota pesisir NPC utama. Pemimpin persekutuan, aku menemukan aula tempa. Aku bisa melihat peti harta karun legendaris inferior di dalam aula. Fire Dance dengan bersemangat mengumumkan di obrolan tim. Bab 1138 2 poin lemah. Sebuah peti harta legendaris inferior di aula tempa. Jantung Si Feng mulai berdetak cepat ketika dia mendengar ini. Di masa lalu, dia bahkan belum pernah melihat Epic Treasure Chest, hanya pernah mendengarnya melalui rumor. Sedangkan untuk peti harta legendaris inferior, keberadaan mereka di domain dewa hanyalah spekulasi pemain. Tidak ada yang akan mengatakan dengan pasti bahwa peti harta karun seperti itu bahkan ada dalam permainan. Lagi pula, selama keberuntungan seseorang tidak terlalu buruk, mereka bisa mendapatkan item legendaris yang terfragmentasi dari peti harta legendaris inferior. Tanpa berlebihan, satu item legendaris yang terfragmentasi dapat mengubah nasib pemain di domain dewa. Dalam Gods Domain, guild besar sepenuhnya mampu mendapatkan item epic dalam jumlah yang relatif tinggi. Namun, tidak setiap persekutuan besar memiliki barang legendaris yang terfragmentasi. Bahkan 10 tahun setelah diluncurkannya domain dewa, persekutuan kelas 1 hanya memiliki beberapa item paling banyak. Sementara itu, guild pasti akan mengirim banyak pemain untuk menjaga para ahli mereka menggunakan item legendari yang terfragmentasi ini. Alasan untuk ini sangat sederhana. Ketakutan akan penyergapan oleh para ahli puncak lainnya yang menggunakan barang-barang legendaris yang terfragmentasi. Meskipun para ahli mereka sendiri memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dengan penghitung yang tepat, musuh masih bisa mengeluarkan mereka. Karenanya, geng ini akan mengirim tim ahli untuk mencegah insiden yang tidak terduga terjadi.
Meski begitu, banyak penyergapan seperti itu masih terjadi di domain Tuhan setiap hari. Orang bisa melihat betapa putus asa persekutuan besar itu terhadap barang-barang legendaris yang terfragmentasi. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa, tak lama setelah memasuki area bagian dalam tabut jatuh, dia benar-benar akan menemukan panen seperti itu. Valen Ark bahkan lebih menakjubkan daripada rumor yang dibuatnya. Namun, setelah memikirkan masalah itu, ia merasa wajar. Saat itu, beberapa orang telah memasuki bahtera jatuh sebelum penemuan publik dan pasti membersihkan harta karun di dalamnya. Selain itu, Super Guild yang telah membersihkan monster abisal kuno itu harus menjarah tabut juga. Pada saat pemain lain dapat berkerumun ke bahtera, harta yang tersisa sangat sedikit tetapi masih sangat luar biasa. Sekarang timnya adalah yang pertama untuk mengeksplorasi Valen Ark. Tidak mengherankan bahwa mereka menemukan peti harta karun legendaris yang lebih rendah, yang belum pernah dia lihat di masa lalu. Ketika semua orang mendengar Fire Dance berkata demikian, nyala api menyala di mata mereka. Bahkan item epik sangat langka saat ini. Jika mereka bisa mendapatkan item legendaris yang terfragmentasi, itu benar-benar akan menjadi game changer untuk Zero Wing. Di antara yang hadir, selain Blackie, Aqua Rose, Snow Lembut, Fire Dance, dan beberapa ekstrim yang tahu bahwa Zero Wing memiliki lebih dari satu item legendari yang terfragmentasi. Semua orang percaya bahwa senjata dan peralatan terbaik yang dimiliki Zero Wing hanya dari epik pangkat. Bagaimana situasinya di sana? Si Feng bertanya dengan lembut setelah menenangkan dirinya. Ada jebakan yang sangat kuat yang dipasang di sekitar peti harta. Selain itu, ada dua patung di dalam Forging Hall, dan keduanya mengeluarkan tekanan yang sangat lemah. Mereka bisa menjadi penjaga yang melindungi peti harta karun. Aku tidak berani mendekati mereka sekarang, jadi aku masih tidak dapat menentukan apakah aku dapat menonaktifkan jebakan. Fire Dance kemudian mengambil gambar dari Forging Hall dan membagikannya melalui obrolan tim. Sebelumnya, Si Feng telah memperingatkannya bahwa selain dari perangkap, bagian-bagian tertentu dari daerah dalam tabut memiliki monster penjaga. Oleh karena itu, dia memperhatikan kedua patung yang didirikan di Forging Hall. Setelah mengamati gambar itu, Si Feng mengangguk dan berkata, penilaianmu benar. Kedua patung itu memang penjaga. Selain itu, mereka bukan sembarang wali normal. Mereka adalah Tyrannosaurus fosil, spesies kuno. Si Feng telah melihat Tyrannosaurus fosil di masa lalu. Saat itu, Super Guild telah mengirim pasukan 10.000 pemain, selain banyak ahli puncak, untuk membunuh satu. Pada akhirnya, meskipun Super Guild berhasil menghabisi spesies arkaik, ia telah menderita tingkat korban lebih dari 80%. Spesies kuno? Bukankah itu mirip dengan monster yang kita temui di percobaan masuk Titan City? Aqua Rose bertanya dengan kaget. Dia secara pribadi mengalami kekuatan dari spesies arkaik. Jika bukan karena arai sihir yang kuat menekan Raja Korosi saat itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya sama sekali. Namun, sekarang, sebenarnya ada dua monster seperti itu di Forging Hall. Sebenarnya, bahkan Si Feng terkejut melihat ini. Menurut informasi yang ia peroleh, seharusnya tidak ada monster kuat lainnya di area dalam Valen Ark, selain dari Liveforms khusus dan monster abisal kuno. Kemunculan tiba-tiba dua spesies arkaik benar-benar di luar harapannya. Tidak heran kalau peti harta legendaris inferior ditempatkan di lokasi yang begitu memikat. Si Feng merasa kepalanya mulai sakit. Spesies arkaik lebih kuat daripada bahkan Liveforms khusus. Spesies arkaik tier 4 pasti bisa menyaingi monster abisal tier 4 di dalam Ark dalam kekuatan. Jika dua dari spesies arkaik tersebut bekerja bersama untuk mempertahankan suatu area, mereka praktis tidak terkalahkan pada tahap permainan ini. Dimungkinkan untuk menantang mereka dengan tim ahli tingkat 3. Entah itu, atau jika mereka memiliki gulir ajaib batas air untuk menahan kedua penjaga. Mereka bisa menggunakan kesempatan untuk menonaktifkan jebakan dan mengambil peti harta. Kalau tidak, mereka hanya bisa melihat peti harta karun dari samping. Pemimpin persekutuan, dengan standar kita saat ini, aku khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan peti harta karun legendaris yang lebih rendah itu. Kenapa kita tidak menjelajahi lokasi lain dulu? Saran Snow lembut. Sementara dia ingin mendapatkan peti harta karun legendaris yang inferior juga, kesulitan melakukannya terlalu tinggi. Daripada sia-sia membuang nyawa mereka, akan jauh lebih baik jika mereka pertama kali mencari barang apapun yang bisa mereka dapatkan. Baik, tembak, kirim rute aman ke Forging Hall dulu. Setelah itu, jelajahi beberapa lokasi lain dan ambil barang sebanyak yang kamu bisa. Setelah memikirkan masalah itu, Si Feng memutuskan untuk pertama-tama melakukan apapun yang mereka bisa di area batin sebelum mempertimbangkan tindakan lain. Dimengerti, Fire Dance mengangguk,
lalu berbagi rute yang dia ambil untuk mencapai Forging Hall melalui obrolan tim. Si Feng dengan hati-hati memimpin semua orang menuju aula tempah. Area bagian dalam Valen Ark sangat kompleks. Itu seperti labirin yang sangat beragam, dan orang bisa dengan mudah tersesat di sini. Seseorang bahkan mungkin menghadapi perangkap yang sama beberapa atau bahkan puluhan kali. Tidak heran para pemain yang benar-benar berhasil pergi dengan harta apapun berjumlah sangat sedikit, meskipun pemain mengerumuni Valen Ark. Setelah menempuh perjalanan selama lebih dari 1 jam, Si Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di Forging Hall. Forging Hall yang sangat luas kira-kira seukuran stadion olahraga yang dapat menampung 50.000 orang. Ada segala macam alat tempa yang ditempatkan di sekitar ruangan serta banyak buku yang dipajang. Namun, karena korosi waktu, tidak satupun dari hal-hal ini yang tampaknya dapat digunakan. Hanya peti harta karun dan patung-patung yang ditempatkan di tengah aula muncul dalam kondisi murni. Terbang, temukan cara untuk menonaktifkan jebakan yang melindungi alat dan buku tempah. Semua orang, ambil apapun yang kamu bisa dari sini. Jangan tinggalkan apa-apa, Si Feng menginstruksikan setelah melirik ke aula. Karena dia sudah tiba di area dalam Valen Ark, dia secara alami tidak bisa membiarkan perjalanan ini sia-sia. Meskipun alat dan buku tempah rusak parah, dengan begitu banyak alat dan buku di sini, ia menolak untuk percaya bahwa tidak satupun dari mereka yang dapat digunakan. Dimengerti, semua orang dengan cepat menyebar dan beraksi. Adapun Si Feng sendiri, dia dengan hati-hati mengamati dada harta legendaris inferior dan 2 patung besar berdiri di sampingnya. Lebih dari 2 jam berlalu dengan sangat cepat. Selain dari tempat duduk peti harta karun, semua orang telah membersihkan semua area lain di aula. Meskipun semua orang relatif lelah dari semua penjarahan yang mereka lakukan, mereka berhasil mendapatkan panen yang besar. Barang-barang yang mereka peroleh termasuk lusinan buku lengkap serta 8 alat tempah. Setiap alat tempah adalah peringkat rahasia perak, dan jika ditempatkan di Candlelight Trading Firm, mereka semua akan menjadi alat kelas atas. Sementara semua orang diam-diam menunggu Fire Dance untuk kembali, Snow lembut menggunakan waktu untuk membolak-balik beberapa buku yang mereka temukan di Forging Hall. Tiba-tiba, salju lembut berseru dengan kegembiraan, pemimpin persekutuan, buku ini tampaknya memiliki pengantar yang relevan dengan fosil Tyrannosaurus. Pengantar, biarkan aku melihat. Tuntutan Si Feng buru-buru. Buku gentle Snow sedang membaca berjudul Analisis Bahan Spesies Arkaik. Buku ini secara khusus memperkenalkan berbagai spesies arkaik yang ada serta bahan-bahan yang dapat diperoleh dari tubuh mereka. Itu juga memiliki bagian tentang bagaimana bahan-bahan itu dapat digunakan untuk menghasilkan jenis senjata, peralatan, dan barang-barang tertentu lainnya. Di antara spesies arkaik tercatat, fosil Tyrannosaurus memiliki lebih dari selusin halaman yang didedikasikan untuk itu. Sementara itu, informasi menyebutkan bahwa fosil Tyrannosaurus memiliki 2 titik lemah. Yang pertama adalah hidrodia monster itu. Perendaman dalam air akan menghambat reaksi fosil Tyrannosaurus, dan pertahanannya akan berkurang secara signifikan. Titik lemah kedua adalah inti kekuatannya. Ada inti kekuatan dalam tubuh Tyrannosaurus fosil. Penghancuran inti kekuatan ini akan secara signifikan melemahkan atribut kekuatan monster itu. Bab 1139 berpacu melawan waktu. Di daerah luar dari Valen Ark, anggota Midnight Tea Party bergerak dengan sangat hati-hati. Ini karena tak lama setelah masuknya mereka hampir terhapus tim karena memicu jebakan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pembaruan sistem terbaru akan mencakup hukuman karena gagal menonaktifkan jebakan. Dengan kelas Advanced Trap Disabler di Netherworld Wave, mustahil baginya untuk berhasil menonaktifkan Advanced Traps setiap saat. Akibatnya, tim tidak punya pilihan selain melakukan kehati-hatian ekstrim saat maju. Jika aku tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, aku akan meminta kami memasuki Bahtera sebelum pembaruan sistem dimulai. Briswine sekarang merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang salah sebelumnya. Masih ada banyak patroli jatuh berkeliaran di sekitar wilayah luar Tabut. Dengan kemajuan lambat mereka, sangat mudah bagi mereka untuk menemukan patroli itu. Jika mereka benar-benar tertangkap oleh patroli, mereka tidak akan punya pilihan selain menarik diri segera. Saat ini, apakah mereka bahkan bisa mencapai area dalam Tabut masih diragukan. Jika mereka menggunakan waktu persiapan lockout 20 menit, mereka mungkin sudah mencapai area bagian dalam sekarang. Pemimpin, kamu tidak membuat keputusan yang salah. Jika kita memasuki Bahtera sebelum pembaruan dimulai, kita akan berisiko menghadapi monster abisal yang berbahaya itu. Situasi kami pada saat itu tidak akan jauh lebih baik daripada saat ini. Selain itu, sekarang setelah kita memahami metode untuk memikat monster abisal itu,
jika kita benar-benar gagal menyelesaikan pencarian kita kali ini. Kita dapat kembali begitu saja setelah semua orang telah mencapai level 50 dan memperoleh kelas tier 2 mereka. Pada saat itu, bahkan jika kita menemukan patroli Valen, kita masih dapat dengan cepat menghabisi mereka atau melawan mereka saat kita maju lebih dalam ketabut. Kata Scar tak berujung setelah memperhatikan Briswine memukuli dirinya sendiri. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mencari jalan di muka. Demikian juga, semua orang di tim menyatakan persetujuan mereka ketika mereka mendengar kata-kata Scar tak berujung. Meskipun pencarian mereka memiliki batas waktu, mereka masih punya cukup waktu untuk melakukan persiapan yang tepat. Sama seperti semua orang dengan riang mengobrol satu sama lain, bekas luka tak berujung tiba-tiba menerima pesan. Melihat pesan ini, bekas luka tak berujung tersenyum samar. Big Sis Endless. Apakah sesuatu yang baik terjadi? Cloud Yaren tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penuh rasa ingin tahu ketika dia melihat Endless Scar tiba-tiba menunjukkan senyum ceria. Bisa dibilang begitu, adakah di antara kalian yang tertarik menonton kompetisi di Dark Arena? Aku baru saja menerima kartu undangan, dan aku bisa membawa 5 orang bersamaku, kata Endless Scar, tertawa. Arena gelap, semua orang kehilangan minat ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka yang berpartisipasi dalam gelap arena jauh lebih kuat dari para ahli biasa, untuk para ahli standar mereka, pertarungan di gelap arena tidak memiliki nilai referensi sama sekali. Apakah kalian semua benar-benar tidak tertarik untuk pergi? Aku mendengar bahwa gelap arena bahkan siap untuk mengadakan lelang besar kali ini, yang tampaknya akan mencakup bahkan item epic, kata Endless Scar. Agak kecewa ketika dia melihat ketidaktertarikan di wajah semua orang. Apalagi tim pertempuran yang akan bertarung sangat menarik. Di antara mereka, Zero Wing akan berhadapan dengan Miracle Guild. Aku mendengar bahwa Miracle telah mengirimkan beberapa ahli yang kuat kali ini. Barang epic, Zero Wing terhadap Miracle, Big Sis tak berujung, aku ingin pergi. Tunggu. Aku belum pernah ke gelap arena bahkan sekali sebelumnya. Biarkan aku pergi kali ini. Ketika semua orang mendengar kata-kata bekas luka tak berujung, mereka segera menjadi tertarik. Mengesampingkan seberapa menggoda item epic, hanya fakta bahwa Zero Wing naik melawan Miracle Guild sudah memberi mereka banyak alasan untuk menonton di gelap arena. Meskipun Miracle hanya persekutuan tingkat super, jumlah dan kualitas ahli yang dimilikinya sama sekali tidak kalah dengan persekutuan super. Jika Miracle mengirim para ahli puncaknya ke Dark Arena, maka pertandingan yang akan datang pasti akan menarik. Di tempat lain, setelah Si Feng selesai membaca pengenalan fosil Tyrannosaurus, dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Jadi ini adalah metode untuk menyerang mereka? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kedua spesies arkaik adalah keberadaan yang tak terkalahkan pada tahap permainan ini. Jika keduanya bekerja bersama, bahkan tim 100 level 60, pakar tier 2 akan jatuh dengan sangat cepat. Namun, karena sistem dewa utama telah mengatur kesulitan serangan ini, maka secara alami akan memberikan para pemain semacam harapan untuk menyelesaikan serangan itu. Meskipun Si Feng tidak tahu seberapa efektif kedua metode ini dalam melemahkan Fossilized Tyrannosauruses, itu akan menjadi limbah kriminal jika dia menyerah pada peti harta karun legendaris yang lebih rendah tanpa mencobanya. Setelah itu, Si Feng meminta semua orang mulai membuat persiapan untuk menyerang kedua monster itu. Pemimpin persekutuan, apakah kita benar-benar akan menyerang kedua spesies arkaik ini? Aquaros bertanya dengan cemas ketika dia melihat dua patung raksasa di tengah Forging Hall. Sebelumnya, ketika mereka melawan King of Corrosion, mereka memiliki tim yang terdiri dari 100 pemain dan bahkan bantuan dari arai sihir kuno. Saat ini, tidak hanya mereka tidak memiliki arai sihir seperti itu, tetapi tim mereka juga hanya memiliki 20 anggota. Untuk memperburuk keadaan, mereka harus melawan dua spesies arkaik pada saat yang sama. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mereka hanya berusaha membuat diri mereka terbunuh. Hasilnya akan sama bahkan jika mereka berhasil menangkap titik lemah dari Tyrannosaurus fosil. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Sebelum kita mengetahui kelemahan mereka, aku memang tidak tahu bagaimana kita bisa mendapatkan peti harta karun. Namun, sekarang semuanya berbeda. Aku memiliki sekitar 30% kepastian bahwa kita bisa mendapatkan peti harta legendaris inferior itu, Si Feng tertawa. 30%, begitu tinggi. Aquaros cukup terkejut dengan tanggapan Si Feng. Dia memperkirakan bahwa mereka memiliki peluang kurang dari 5% untuk berhasil mendapatkan peti harta. Tapi Si Feng sekarang mengatakan dia kira-kira 30% yakin dia bisa melakukannya. Jika dia benar-benar memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi, itu memang layak untuk dilakukan.
Saat ini, Super Guild rela mengorbankan ribuan anggota elit hanya untuk mendapatkan satu item epic, apalagi item legendari yang terfragmentasi. Jika keberadaan peti harta karun legendaris inferior ini diketahui Super Guild, kemungkinan besar, mereka akan lebih dari rela mengorbankan puluhan ribu pemain elit serta ratusan ahli. Sekitar persentase itu. Namun, masalah utama kita masih akan menjadi perangkap yang dipasang di sekitar peti harta. Jika itu adalah perangkap Grandmaster, kemungkinan besar kita tidak akan memiliki peluang untuk mendapatkan peti harta karun. Hanya jika itu adalah perangkap utama, maka kita memiliki peluang 30% untuk berhasil. Si Feng mengangkat bahu, menyatakan bahwa dia sedang bertaruh sekarang. Di masa lalu, itu adalah pemandangan umum bagi berbagai guild besar untuk mengirim puluhan ribu pemain elit hanya untuk bertarung untuk satu item legenda legendaris. Lagi pula, dengan satu item legendaris yang terfragmentasi, persekutuan bisa memelihara satu lagi pakar puncak. Dengan cara ini, persekutuan tidak hanya akan mendapatkan pakar lain untuk memimpinnya. Tetapi mereka juga akan memiliki waktu yang lebih mudah mempertahankan transportasi kargo atau lokasi penting di masa depan. Setelah itu, semua orang mulai mengambil tindakan sesuai dengan perintah si Feng. Untuk mengambil keuntungan dari titik kelemahan pertama Fossilized Tyrannosaurus, si Feng mempersenjatai semua orang dengan mengesampingkan Met dan penyembuh tim. Dengan gulungan ajaib jenis air tier 1 dan tier 2. Begitu pertempuran dimulai, mereka akan menutup pintu ke Forging Hall, mengubahnya menjadi ruang tertutup. Setelah itu selesai, mereka dapat dengan mudah menciptakan lingkungan yang dipenuhi air. Adapun titik lemah kedua spesies arkaik, si Feng memiliki mata maha tahu. Dia seharusnya tidak memiliki masalah menargetkan core daya. Segala sesuatu yang lain harus bergantung pada keberuntungan. Ketika Fire Dance kembali ke ruang tempa, si Feng meminta timnya menutup pintu ke ruang tempa. Mulai. Atas perintah si Feng, semua orang beraksi, membentangkan gulungan ajaib mereka satu demi satu dan meluncurkan rentetan mantra jenis air di kedua patung. Dalam sekejap mata, sebuah danau terbentuk di dalam Forging Hall, ketinggian air dengan mudah melampaui seorang pemain. Pada saat yang sama, semua orang juga mengaktifkan Water Walking Scroll. Gulir air berjalan adalah gulir ajaib yang biasa digunakan di domain dewa. Seperti namanya, itu memungkinkan pemain untuk berjalan di atas air selama 10 menit. Setiap gulungan dijual seharga 20 koin perak, dan itu bisa dikatakan sebagai salah satu alat yang dikhususkan untuk pertempuran maritim. Saat mantra berjenis air menghantam tubuh Tyrannosaurus yang fosil, kedua monster itu segera terbangun. Mengaum, para Tyrannosaurus fosil melepaskan raungan memekakkan telinga, mengguncang Forging Hall. Sementara itu, aura kuat yang tiba-tiba memenuhi seluruh aula membuat semua orang ketakutan. Sekarang setelah Tyrannosaurus fosil terbangun, semua orang akhirnya bisa melihat statistik mereka. Fosil Tyrannosaurus, Inferior Dragon, spesies arkaik, mitik, level 65. HP 320 juta per 320 juta. Sama seperti semua orang merasa terkejut dengan statistik dari Tyrannosaurus fosil, si Feng berteriak, api. Gunakan kesempatan ini untuk menonaktifkan perangkap. Si Feng tahu lebih baik daripada orang lain yang hadir betapa kuatnya Tyrannosaurus fosil itu. Itu juga karena pemahaman ini bahwa dia tahu betapa berharganya waktu sekarang. Jika mereka terus melamun, kemungkinan mendapatkan peti harta legendaris inferior akan menurun. Dimengerti, Fire Dance segera merespon dan mengaktifkan Silent Steps, muncul di belakang salah satu dari dua Tyrannosaurus yang fosil. Dia kemudian berlari langsung menuju peti harta. Bab 1140 waktu beli. Ketika Fire Dance hanya 30 meter jauhnya dari peti harta karun, dua Tyrannosaurus yang fosil, yang awalnya terpikat oleh mantra yang menyerang mereka, tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Seolah-olah ekor mereka diinjak, mereka memelototi Fire Dance dengan keganasan satu-satunya seolah-olah dia satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Tidak baik, agro kita terlalu lemah. Si Feng mengerutkan kening. Kola, Turtle Dove, gunakan segala yang kamu miliki untuk menarik agro. Suruh bos tetap sejauh mungkin dari peti harta karun. Sebagai bos penjaga, prioritas fosil Tyrannosaurus adalah perlindungan peti harta legendaris inferior. Bagi mereka, agro adalah yang kedua. Hanya ketika pemain lain agro atas fosil Tyrannosaurus mencapai tingkat yang cukup tinggi maka bos akan berhenti memperhatikan pemain yang berusaha mencuri barang yang mereka lindungi. Ini sebabnya si Feng sebelumnya membuat semua orang menggunakan Magic Scroll jenis air pada Tyrannosaurus fosil. Mereka tidak hanya bisa menangani sejumlah besar kerusakan pada bos, tetapi mereka juga bisa meningkatkan agro mereka atas bos.
Namun, efek dari mantra jenis air tidak sebagus yang diharapkan si Feng. Dimengerti, setelah mendengar perintah si Feng, Kola dan Turtle Dove segera mengaktifkan Power of Darkness, menyebabkan atribut dasar mereka melambung seketika. Keduanya kemudian menyerang langsung kedua Tyrannosaurus yang fosil dan menggunakan Hakim Roar, mencoba yang terbaik untuk mengalihkan perhatian atasan kepada diri mereka sendiri. Namun, fosil Tyrannosaurus masih mempertahankan peti harta sebagai prioritas mereka, sepenuhnya mengabaikan dua pengawal ksatria Guardian Knight dan terus mengejar Fire Dance. Baik Kola dan Turtle Dove Justice Roar berada di tier 1. Jika target yang mereka gunakan skill mengabaikan mereka, atribut kekuatan mereka akan berlipat ganda untuk waktu yang singkat. Kecepatan mereka akan meningkat secara signifikan juga. Benar saja, kekuatan Kola dan Turtle Dove segera berlipat ganda. Keduanya kemudian ditindaklanjuti dengan Shield of Vengeance di Tyrannosaurus fosil masing-masing. Ledakan, ledakan. Saat perisai mereka bertabrakan dengan Fossilized Tyrannosaurus, percikan terbang. Meskipun fosil Tyrannosaurus memiliki pertahanan mereka melemah, serangan Kola dan Turtle Dove hanya meninggalkan goresan kecil pada skala mereka. Adapun kerusakan yang ditangani kedua ksatria pelindung, itu kurang dari -8.000. Jadi ini adalah spesies arkaik. Snow lembut mengungkapkan ekspresi tercengang ketika dia melihat kerusakan kedua Met ditangani. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan spesies arkaik. Meskipun dia sudah tahu bahwa tim mereka tidak memiliki peluang apapun untuk menang melawan fosil Tyrannosaurus, ketika dia melihat adegan ini, dia masih tidak bisa tidak terkejut. Dia memiliki ide umum apa standar peralatan Kola dan Turtle Dove. Jika dia tidak mengenakan Seven Armor Battle Armor yang telah diberikan si Feng kepadanya, atributnya pasti akan kalah dengan mereka. Saat ini, tidak hanya kedua Night Guardian mengaktifkan skill berserk mereka, tetapi mereka bahkan mendapat tambahan strength dari Justice Roar. Dalam hal kekuatan, bahkan tier 2, level 60 Berserker tidak akan cocok untuk mereka. Namun, sekarang, mereka berdua telah memberikan kurang dari -8.000 kerusakan pada target mereka. Pertahanan Tyrannosaurus yang fosil benar-benar gila. Pada saat ini, dia bertanya-tanya apakah Kola dan Turtle Dove bahkan dapat memberikan kerusakan pada Tyrannosaurus fosil jika bukan karena lingkungan terendam yang melemahkan pertahanan atasan. Mengaum, meskipun serangan Kola dan Turtle Dove dengan kekuatan penuh nyaris tidak menimbulkan kerusakan. Mereka masih berhasil membuat Tyrannosaurus fosil untuk mengalihkan perhatian mereka kepada mereka, yang meredakan tekanan pada Fire Dance. Baik, sekarang aktifkan skill penyelamatan diri kamu dan perlahan-lahan memancing bos pergi. Perintah si Feng. Tanpa ragu-ragu, Kola dan Turtle Dove mengaktifkan perlindungan berkah. Jika mereka berhasil menangani hanya sejumlah kecil kerusakan, meskipun pertahanan fosil Tyrannosaurus melemah. Mereka tidak berani membayangkan kerusakan seperti apa yang bisa dihadapi naga inferior, mengingat kekuatan serangan bos tidak melemah sedikit pun. Peng. Tidak lama setelah dua ksatria wali mengaktifkan perlindungan berkat daripada gesekan ekor dari Tyrannosaurus fosil mengirim mereka berdua terbang menjauh. Kecepatan serangan sangat cepat sehingga tidak ada satu orang pun yang hadir yang berhasil bereaksi. Apa yang terjadi? Mata Minoruin membelalak kaget. Dia hanya melihat ekor dari Tyrannosaurus fosil bergerak sedikit sekarang. Tidak ada tanda-tanda ekor berjalan menuju Kola dan Turtle Dove sama sekali. Namun, sebelum dia menyadarinya, kedua Guardian Knight sudah ada di udara. HP mereka menurun lebih dari 36.000, langsung jatuh di bawah 50%. Jika bukan karena Kola dan Turtle Dove telah mengaktifkan kekuatan kegelapan dan perlindungan berkat, yang meningkatkan HP mereka menjadi lebih dari 50.000 dan mengurangi separuh kerusakan yang mereka terima, mereka berdua akan bertemu dengan Tuhan sekarang. Selain dari si Feng, semua orang yang hadir terpana dengan jumlah kerusakan yang mengerikan yang dialami oleh Tyrannosaurus yang fosil. Dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu, bahkan tier 2, level 60 MT tidak akan bisa bertahan lama melawan naga rendah. Semua tabib, fokuslah pada Kola dan Turtle Dove. Kita perlu membeli waktu sebanyak mungkin untuk api. Si Feng berteriak dengan tergesa-gesa, tidak merasakan kejutan apapun pada situasi ini. Di masa lalu, ketika Super Guild berurusan dengan tier 4 Archaic Species, tim yang mereka kirim telah diisi dengan pemain yang sama atau lebih tinggi dari level monster. Sementara itu, setengah dari peralatan MT utama harus peringkat epic pada tingkat minimum. Selain itu, mereka perlu memiliki 3 Met secara bersamaan menerima serangan monster itu. Selain itu, mereka juga akan menggunakan arai sihir menengah untuk menekan spesies arkaik. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membeli waktu sebanyak mungkin dengan mengandalkan keterampilan berserk mereka.
Adapun untuk mengalahkan Tyrannosaurus fosil, Si Feng bahkan tidak pernah menghibur kemungkinan. Di bawah komando Si Feng, Kola dan Turtledove dengan hati-hati memikat para Tyrannosaurus fosil menjauh dari peti harta karun. Memberikan Fire Dance kesempatan untuk menghilangkan jebakan yang dipasang di sekitar peti harta karun. Namun, setelah Fire Dance melihat perangkap, kerutan muncul di wajahnya. Pemimpin persekutuan, jebakan ini memang peringkat master. Namun, kompleksitasnya jauh lebih besar daripada perangkap utama yang aku nonaktifkan sebelumnya. Aku butuh waktu jika aku ingin menonaktifkannya dengan aman. Fire Dance mengirim pesan pribadi ke Si Feng. Semua orang jelas telah menyaksikan sendiri betapa menakutkannya Tyrannosaurus yang fosil itu. Tidak ada kemungkinan mereka bisa menang melawan monster-monster ini. Mereka hanya bisa menyeret pertempuran keluar selama mungkin. Oleh karena itu, Fire Dance sangat cemas. Berapa lama? Tanya Si Feng. Setidaknya 5 menit, Fire Dance menjawab tanpa daya. Saat ini, dia membenci dirinya sendiri karena tidak melatih kelas trap di Sabler sebanyak yang dia bisa. Meskipun dia secara paksa meningkatkan pangkatnya menjadi guru sekarang, keterampilan teknisnya belum benar-benar berada pada pangkat master. 5 menit lebih dari cukup bagi setiap orang untuk mati puluhan kali. 5 menit, setelah memikirkannya, Si Feng mengepalkan giginya dan berkata, "Aku mengerti. Aku akan mencoba membeli sebanyak mungkin di sini. Kamu hanya bersantai dan menonaktifkan jebakan." Balasan ini mengejutkan Fire Dance. Namun, dia tahu bahwa Si Feng tidak pernah bercanda. Karena dia mengatakan itu, dia pasti punya cara untuk menyadari kata-katanya. Segera, dia mengangguk dan mulai menonaktifkan jebakan di depannya. Sementara itu, Si Feng juga telah mengaktifkan mata Mahatau dan mulai mencari inti kekuatan dari 2 Tyrannosaurus yang fosil. Core kekuatan mereka sebenarnya dalam gerakan konstan. Fosil Tyrannosaurus tidak bisa menyembunyikan rahasia dari mata Mahatau. Si Feng bisa dengan jelas melihat titik merah menyala bergerak di dalam tubuh masing-masing monster. Meskipun titik-titiknya sangat kecil, mereka sangat menarik perhatian. Namun, sementara Si Feng menebak dengan benar bahwa dia bisa menemukan inti kekuatan dengan mata Mahatau, dia tidak punya cara untuk merusak mereka. Melihat bagaimana Kola dan Turtledove hanya berhasil menggaruk skala Tyrannosaurus fosil sebelumnya, bahkan jika Si Feng mengandalkan pisau abisal dan membunuh Rai, akan sangat sulit baginya untuk menghancurkan timbangan itu, belum lagi menembus jauh ke dalam tubuh naga rendah dan menyerang inti kekuatan mereka. Namun demikian, HP Kola dan Turtledove menurun dengan cepat pada saat ini. Kedua Ksatria Guardian bisa mati kapan saja. Jika dia tidak menghancurkan inti kekuatan sekarang, tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup selama 5 menit. Ketika Protection Blessing berakhir, keduanya akan mati seketika. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakannya, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sebelum menghela nafas. Dalam pertempuran tingkat seperti itu terlalu berisiko untuk digunakan bahwa. Namun, untuk mendapatkan peti harta karun legendaris yang inferior, dia tidak punya pilihan selain bertaruh. Mengatakan demikian, Si Feng mengeluarkan gulir penjaga pemanggilan dan memanggil penjaga epiknya, Ana. Pemain umumnya tidak akan membiarkan pengawal pribadi mereka mengambil bagian dalam pertempuran yang berbahaya. Sementara pengawal pribadi yang terbunuh bisa dibangkitkan, harga untuk melakukan itu terlalu tinggi. Itu jelas bukan harga yang mau diterima pemain. Karenanya, pemain dengan pengawal pribadi yang kuat sangat jarang mengizinkan pengawal pribadi mereka untuk mengambil bagian dalam pertempuran berisiko. Ana, gunakan Angel Summoning.